Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya kan? Sehat. Ada yang sakit? Tidak. Hari ini yang nggak berangkat siapa? Alhamdulillah. Oke, siang ini kita akan pembelajaran. Materi kita adalah tentang model jaringan komputer serta memahami struktur dan cara kerjanya. Ya. Sebelumnya kalian tadi malam sudah belajar? Ada yang sudah, ada yang belum. Materi kita yaitu tujuan pembelajarannya adalah kita mengenal sebuah model jaringan komputer. Jaringan komputer itu yang menopang atau sampai saat ini menjadi sebuah kebutuhan di masyarakat. Ada yang kenal dengan jaringan komputer? Ada yang pernah istilah jaringan komputer? Apa tuh jaringan itu? Menurutmu? Koneksi, ya. Jaringan komputer adalah hubungan antara dua komputer atau lebih dengan tujuan yang sama. Tujuannya apa? Mungkin pernah dengar di kelas 10, materi kelas 10 jaringan komputer? Oke, kita akan lanjut ke materi. Kita lihat dulu, yaitu model jaringan komputer dan memahaminya. Nah, di sini apa itu tuh jaringan komputer? Dengan definisi, jaringan komputer adalah kumpulan atau dua lebih dari komputer yang saling berhubungan untuk tujuan berbagi data, sumber daya. Ini membentuk sebuah tulang punggung komunikasi digital modern. Jadi tanpa jaringan kita ada pakai handphone. Seandainya tidak ada jaringan, apa yang terjadi? Bisa nggak berkomunikasi? Bisa nggak Anda pikolan video, berbagi data? Nggak bisa. Cakupannya, koneksi ini bisa sangat lokal atau hanya mencakup beberapa perangkat dalam satu ruangan, hingga mencakup wilayah geografi yang sangat luas dari antar kabupaten, provinsi, negara, kemudian pulau, terus antar benua. Bahkan jaringan komputer saat ini didesain untuk antar planet. Contoh kecil, mungkin Anda pernah menonton video kehidupan di Mars. Di kelas 1 sudah pernah saya sampaikan. Kehidupan di Mars, kalau tidak ada jaringan, bagaimana kita bisa meneliti kalau Mars itu bisa layak untuk kita huni? Padahal sampai saat ini NASA sedang mengembangkan orang menghuni Mars. Di server atau browsing internet, data Anda harus melewati berbagai perangkat dan sistem yang saling berkomunikasi. Namun, bagaimana sebenarnya proses tersebut terjadi? Apa yang terjadi di balik layar ketika Anda mengirim data dari satu perangkat ke perangkat lainnya? Disinilah konsep model jaringan komputer berperan. Model jaringan adalah sebuah representasi atau ini tampilan video tentang sketsa atau sebuah jaringan. Contoh jalur sebuah jaringan komputer. Untuk memahami bagaimana berbagai perangkat dan sistem dalam jaringan saling berinteraksi. Pada materi ini, kita akan memulai dengan memahami model jaringan komputer yang menjadi dasar bagi hampir seluruh komunikasi dalam jaringan. Jadi, bayangkan Anda sebagai penghubung antara berbagai perangkat di dunia digital. Tanpa pemahaman tentang model jaringan, Anda akan kesulitan untuk memastikan data sampai dengan tepat dan aman ke tujuannya. Mari kita telusuri lebih dalam bagaimana setiap lapisan dalam model jaringan bekerja. Jadi, ketika Anda mengirim email atau membuka web, bagaimana data bisa sampai ke tujuan? Apa Anda tahu apa yang dimaksud dengan model jaringan komputer? Mengapa model ini penting dalam komunikasi data? Bagaimana cara jaringan komputer diatur agar data dapat berpindah dengan lancar antara perangkat yang komunikasi antara perangkat
sebuah model yang dapat menggambarkan bagaimana data bergerak dan proses di dalam jaringan. Pentingnya model jaringan adalah representasi konseptual yang menjelaskan bagaimana perangkat dalam jaringan berinteraksi dan bagaimana data dikirim dari satu titik ke titik lain. Model jaringan membantu kita memahami interaksi antara berbagai komponen dalam jaringan dan menggambarkan bagaimana proses komunikasi terjadi secara sistematis. Dua model yang paling dikenal dalam jaringan komputer adalah model OSI dan model TCP/IP. Masing-masing model ini terdiri dari beberapa lapisan yang menggambarkan tahapan dalam proses komunikasi data. Model OSI, System Interconnection. Model OSI adalah model referensi yang digunakan oleh International Organization for Standardization atau ISO. Model ini membagi proses komunikasi data menjadi 7 lapisan yang masing-masing memiliki fungsi tertentu dalam memastikan data dapat dikirim dari satu perangkat ke tempat lain dengan efisien dan aman. Berikut adalah penjelasan singkat tentang masing-masing lapisan. Lapisan pertama, physical layer atau lapisan fisik. Lapisan ini menangani pengiriman bit data melalui media fisik seperti kabel, fiber optik, atau gelombang radio. Semua perangkat keras seperti kabel, hub, dan repeater beroperasi di lapisan ini. Tugas utama lapisan ini adalah mentransmisikan data dalam bentuk sinyal listrik atau optik melalui media. Lapisan kedua, data link layer atau lapisan data link. Lapisan ini bertanggung jawab untuk pengiriman data antar perangkat dalam satu jaringan lokal atau LAN dan memastikan bahwa data bebas dari kesalahan saat dikirim melalui media fisik. Contoh protokol di lapisan ini adalah Internet dan Wi-Fi. Selain itu, lapisan ini mengatur pengalamatan perangkat menggunakan alamat MAC. Sudah jelas. Lapisan ketiga, network layer atau lapisan jaringan. Lapisan ini bertugas untuk mengirimkan data antar jaringan yang berbeda. Fungsi utama dari lapisan ini adalah routing dan pengalamatan. Protokol yang digunakan di lapisan ini adalah IP atau Internet Protocol. Pada lapisan ini, data dibagi menjadi paket-paket kecil yang dikirimkan ke tujuan. Lapisan keempat, transport layer atau lapisan transport. Lapisan transport memastikan pengiriman data yang dapat diandalkan antar perangkat. Lapisan ini melakukan segmentasi data, mengelola aliran data, serta menangani kontrol kesalahan dan pemulihan. Protokol yang dikenal di lapisan ini adalah TCP atau Transmission Control Protocol dan UDP atau User Datagram Protocol. Lapisan kelima, session layer atau lapisan sesi. Lapisan ini mengatur dan mengelola sesi komunikasi antar aplikasi. Lapisan ini memastikan bahwa komunikasi antar aplikasi berjalan dengan lancar dan efisien. Fungsi lapisan sesi termasuk pengelolaan sesi dan sinkronisasi komunikasi antar aplikasi. Lapisan keenam, presentation layer atau lapisan presentasi. Lapisan ini bertanggung jawab untuk format data dan penyajian informasi. Pada lapisan ini, data dikodekan atau diubah dari format yang dapat dipahami oleh penerima. Contohnya adalah model data seperti ASCII, JPEG, atau GIF, dan enkripsi atau dekripsi data. Lapisan ketujuh, application layer atau lapisan aplikasi. Lapisan ini adalah lapisan teratas yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Aplikasi pengguna seperti browser web, email, dan FTP beroperasi di lapisan ini. Lapisan aplikasi bertanggung jawab untuk menyediakan layanan komunikasi antar aplikasi di berbagai perangkat. Model TCP/IP atau Transmission Control. Kita stop dulu videonya. Model Dari potongan video tadi, kita sudah mengenal sedikitnya atau gambarannya jaringan. Di kelas 10 kita sudah pernah dapatkan. Masih ingat? Masih atau lupa? Nah, 7 lapisan ini di kelas 10 sudah saya sampaikan, yaitu 7 lapisan dalam jaringan model OSI. Ya.
kan? Sudah pernah saya sampaikan. Nah, di sini nanti ya kita akan berdiskusi bersama, yaitu menganalisis sebuah jaringan dan merancang sebuah jaringan dengan menggunakan teknologi AI. Nanti akan saya contohkan. Nanti sebelum Anda bekerja secara berkelompok, silakan nanti disimak dulu bagaimana kita menggunakan AI dalam sebuah merancang jaringan yang diharapkan jaringan itu sesuai dengan yang Anda inginkan. Dari potongan video ini ada yang ditanyakan dulu tentang jaringan. Selama ini kita pakai jaringan di kehidupan sehari-hari, dari urusan pendidikan, bahkan rumah tangga. Rumah tangga kok butuh sebuah jaringan. Anda ingin memasak, butuh YouTube, butuh resep. Dari mana? Dari internet. Jika tidak ada jaringan, apa yang terjadi? Tidak bisa ngapa-ngapain. Anda menerima WA, nggak ada jaringan. Contoh kecil, nggak ada paket data. Apa yang terjadi? Tidak bisa. Oke. Di sini kita akan nanti merancang sebuah jaringan, model sebuah jaringan, ya dengan menggunakan AI. Dalam kesempatan ini kita nanti akan pakai AI berupa Copilot, ya. Gimana kita ambil Copilot tampilan dengan seperti ini? Karena saya tidak perlu login, karena saya sudah berada di akunnya Copilot, yaitu dengan pakai akun Gmail. Kalau saya pakai akun belajar IT, kita ketikkan, misalnya kita buat prompt, yaitu prompt itu versi hasil yang kita berikan dengan perintah promptnya, buatkan saya desain gambar jaringan komputer model client server. Nah, seketika jika jaringan penuh, nah jaringan lancar, kita akan ditampilkan dengan diadakannya ada jaringan ya. Kalau jaringannya lancar, dia akan segera mengeksekusi hasil yang kita gunakan dengan perintah promptnya, buatkan saya desain gambar jaringan komputer model client server. Nah, seketika jika jaringan penuh, nah jaringan lancar, kita akan ditampilkan dengan diadakannya ada gambar jaringan client server. Inilah kecanggihan AI. Misalnya, berikan keterangan dari gambar tersebut. Nah, dari gambar yang kita tampilkan di awal, kemudian kita minta keterangan. Nah, server, contoh. Nah, ini dijelaskan. Nah, inilah pertama penggunaan Copilot dalam membangun sebuah jaringan, ya, membuat jaringan dari hanya gambar sampai dengan ketemu dengan sebuah keterangan yang jelas. Bahkan nanti Anda minta, ini belum ada kelebihan dan kekurangannya. Anda tinggal masukkan prompt, beri saya kelebihan dan kekurangan. Kalau tidak, saya kasih waktu 1 menit bentuk kelompok, yaitu kelompok terdiri, ya. Di situ ada jelas lembar kerja kalian. Tujuannya adalah mengenal Copilot, jadi mengenal aplikasi Copilot itu untuk mempermudah dalam pemahaman materi kalian tentang jaringan. Yaitu yang pertama, buat gambar model jaringan client server menggunakan aplikasi Copilot. Gimana, ada kesulitan? Tidak. Oke. Bisa menggunakan aplikasi Copilot? Bisa. Ngantuk ya? Oke. Sudah pakai Copilotnya?
Masuk di Gmail atau akun belajar ID. Ya. Oke. Kesulitan. Gambarnya nggak usah digambar, kamu cari dari Copilot, ya kan? Gambarnya nggak usah digambar, tetapi keterangannya yang kekurangan dan kelebihannya ada di situ. Menganalisis. Oke, hasil diskusinya sudah selesai ya. Tersebut satu kelebihan sentralisasi data dan kontrol. Semua data dan sumber daya disimpan di server sehingga mudah dikelola dan diamankan. 2. Administrator bisa mengatur hak akses pengguna dengan lebih efisien. 3. Mudah menambah klien baru tanpa mengganggu sistem yang sudah berjalan. 4. Cocok untuk jaringan berskala kecil hingga besar. Kelemahan: perlu investasi besar untuk membeli dan merawat server. Jika server mengalami gangguan, seluruh jaringan bisa lumpuh. Konfigurasi dan pemeliharaan bisa rumit, terutama pada skala besar. Oke, terima kasih. Server tersebut satu kelebihan sentralisasi data dan kontrol. Semua data dan sumber daya disimpan di server sehingga mudah dikelola dan diamankan. 2. Administrator bisa mengatur hak akses pengguna dengan lebih efisien. 3. Mudah menambah klien baru tanpa mengganggu sistem yang sudah berjalan. 4. Cocok untuk jaringan berskala kecil hingga besar. Kelemahan: perlu investasi besar untuk membeli dan merawat server. Jika server mengalami gangguan, seluruh jaringan bisa lumpuh. Konfigurasi. 1. Data lebih terbesar sehingga lebih mudah dikelola. 2. Keamanan lebih terkontrol karena server bisa diatur dengan sistem keamanan. 3. Skalabilitas tinggi, artinya mudah menambah klien baru. Kekurangan: 1. Biaya mahal karena server membutuhkan spesifikasi tinggi. 2. Jika server rusak, semua klien tidak bisa mengakses layanan. 3. Perlu administrator khusus untuk mengelola server. Oke, terima kasih. Nah, oke, nanti hasil dari diskusi itu adalah pembelajaran. Apa yang kita dapat dari ini adalah yaitu kita mengenal aplikasi Copilot untuk mendapatkan atau membantu mendapatkan sebuah materi, mendapatkan atau mempermudah kita mendesain sebuah jaringan yang diharapkan itu. Jadi kita simpulkan manfaat dari Copilot ini sangat membantu dalam dunia pendidikan, terutama dalam sebuah desain. Nah, itu yang saya sampaikan tentang Copilot. Jadi bisa Anda manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena selain Copilot ada nggak AI yang lain? Ada. Mungkin yang Anda kenal adalah ada ChatGPT, ada Gemini, ada
Jetsi, ada Cici, dan lain sebagainya. Bahkan ada aplikasi yang digunakan foto untuk membuat animasi video. Contoh nanti ada pertemuan berikutnya kita akan mengenal, yaitu ada yang namanya Five. Dan itu adalah kita membangun sebuah video, tapi bukan dari video. Semangat. Nah, untuk mengakhiri pertemuan ini, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat siang hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Untuk pertemuan berikutnya kita materi kita yaitu masih tentang berkaitan dengan manfaat informatika di bidang pertanian dan kesehatan. Itu kita juga memanfaatkan dunia IA. Untuk ada kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.